Ah iya, jangan lupa subscribe dulu Mangle. Dulu Mangle toh. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan aku ditinggal oleh orang tua itu usia aku 7 tahun. 7 tahun sudah dari 10 bersaudara. Saya ikut kegiatan kampus ya, sebagai aktivis kampus lah. Tadi di kampus. Termasuk aku republiknya ngatur negara ini mau politik. Memang dari mahasiswa itu sudah bisa itu untuk politik. Karena dalam tugas kapital itu bahwa yang ngatur negara itu politik. Kalau Tuhan itu akan berada hamba itu berpikir tidak seberapa. Keluar ke kota Palembang. Awalnya sudah di Jakarta, balik lagi karena ini kita tugas partai perintah untuk mengurusi ini perjuangan kota Palembang. Ya, terima ya. Jadi untuk partai juga itu jadi wali kota. Karena ini perintah kita dapatkan. Ya kita sebagai kader partai yang ikut lah. Ya kita berharap kader PDI Perjuangan untuk sebagai gubernur Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, hari ini channel Cerita Mangle kedatangan sosok yang hebat sesuai dengan tagline channel kita, tempat cerita hebat, dan beliau yang kita maksud adalah Kando Julian Gunahar SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kando? Sehat. Nah, dulur Mangle, mungkin selama ini nama Julian Gunahar SHMH ini sudah tidak asing, tapi ketika kita bisa ketemu langsung, apalagi nanti kita akan mengulik tentang sosok beliau, ini jarang-jarang ketemu dan hanya di channel Cerita Mangle ini. Kak Julian Gunahar, kalau tidak salah sekarang duduk sebagai anggota DPR RI Komisi 7 ya, dari fraksi PDI Perjuangan. Luar biasa. Dan ini periode kedua. Oh, periode kedua. Ini jarang-jarang nih. Jarang-jarang ada sosok yang bisa beberapa kali periode di DPR. Tapi ini tentunya kabar yang berbeda, kabar yang menarik. Tapi tentu akan lebih menarik karena kita akan melihat siapa sih sosok Kak Julian Gunahar ini. Saya pikir tidak ujuk-ujuk langsung duduk di DPR RI ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan untuk menginspirasi dulu dari kecil, dewasa sampai aktivitas politiknya Kak Julian. Kalau dari kecil mungkin terlalu panjang ya. Karena ini sudah besar kan. Iya. Sekilas berangkat dari keluarga yang sederhana. Artinya tidak berlebihan, cukup untuk sekolah, cukup untuk makan, dan sering waktu berjalan, ya mungkin lebih tepatnya setelah menempuh pendidikan tingkat universitas. Dulu kuliah di mana Kak? Dulu alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oh, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Setelah melalui proses reformasi, politik ini berubah, kita terjun di dunia profesional sebagai seorang advokat lawyer dari tahun 99 sampai dengan tahun 2003. Lawyer. Tahun 2004 ikut di PDI Perjuangan. Ikut PDI Perjuangan, terpilih jadi anggota DPR pemilu 2004-2009 sebagai wakil ketua DPRD Ganil. Terus selanjutnya lagi 2009-2014 terpilih kembali, ya kan? Jadi wakil ketua lagi. Ya. Oh, jadi memang ini menarik. Dari lawyer kemudian masuk ke dunia politik, terpilih
terpilih 2 periode Itu sebagai wakil ketua. sebagai wakil ketua. Tapi pernah ikut peruntungan di kontestasi pilkada. Organik. 2010. 2010. Waktu itu pasangan dengan YouTuber terkenal. Oh iya. Rizky Yahya. Oh iya. Ini mudah-mudahan bisa membuat memori kita terutama lagi dengan sosok YouTuber hebat. YouTuber hebat. Inspirator. Nah, setelah itu ke Jakarta ngurusin kayak partai relawan perjuangan demokrasi bareng Bu Masinton Pasaribu. Oh ya. Yang tenar di TV betul. Anggota DPR Komisi 3. Terus jalan lagi terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Sumsel 2 PDI Perjuangan. 2014 2019 sampai sekarang insya sampai selesai 2024 terpilih kembali jadi anggota DPR. Oke. Ini kalau dengar cerita suksesnya memang menarik, tapi lebih menarik kalau kita lihat perjuangannya ini. Aku pikir pasti ada usaha keras, kemudian apa yang selama ini dilakukan oleh Kak Julian Gunar sehingga jabatan-jabatan politik itu bisa diraih. Kalau usaha keras, ya setiap orang pasti pengen punya cita-cita ya, pengen punya cita-cita dan berusaha ya kan. Tapi kembali lagi mungkin ini bagian dari takdir ilahi ya. Takdir ilahi. Kita tidak bisa memungkiri itu. Setiap manusia itu pasti punya syariatnya ya kan, bentuk ikhtiar dia berjuang ya kan, berusaha. Ya kembali lagi ke garis arahnya itu. Ya lebih tepatnya mungkin beruntung lah. Beruntung. Bukan berkecabung itu yang memang ya kita ini sadar kita ini bukan siapa-siapa, bukan anak siapa ya kan, dan juga nanti dari kakek buyut kita atau bapak kita meninggalkan harta waris yang cukup gitu kan. Tapi yang hadir baik kan pesan orang tua dulu ya kan, kerja itu apa yang menjadi kewajiban kita, kerja kebaikan yang menjadi kewajiban kita, selebihnya biar Tuhan ya sudah sampai bahasa abang itu kalau dia tak jadi ya mungkin Allah siapa yang lebih baik lagi. Wah, ini luar biasa. Jadi ibarat istilah orang tuh meskipun bingung tidak perlu jelas, tapi berkat kerja keras apa yang jadi cita-cita tercapai. Nah, dengar Kak Julian Gunar itu tadi ya, bukan berasal dari keluarga yang wah itu ya. Bahkan kabarnya jadi anak yatim gitu. Iya, aku ditinggal oleh orang tua itu usia aku 7 tahun. 7 tahun sudah Dari 10 bersaudara. 7 tahun aku pikir anak kecil ya tidak bisa melihat sosok figur orang tua ya. Belum paham betul ya. Tapi kita dengar katanya orang tua kita tuh orang baik. Suka nolong. Mungkin juga ini berkah dari perbuatan orang kita dulu, diberikan kemudahan dan diberikan jalan, gitu kan. Ya apa? Dia perjalanan lah, ya kan perjalanan. Jadi dalam hidup itu memang manusia punya rencana kalau ada pilih-pilihan ya, gitu kan. Waktu masih kecil itu juga mikir artinya ya Tuhan itu adil, gitu kan. Adilnya kenapa tidak adil? Di saat kita butuh sosok figur kita, ya kan, pengen ada yang melindungi, ada yang sayang atau macam mana. Tapi kita tidak dapat itu, ya kan, tidak dapat itu. Akhirnya kita lebih kepada untuk menuju ke eksistensi diri kita itu jadi lebih kuat, gitu. Lebih kuat. Apa baiklah, apa baik ini payung itu payung. Karena kita sangat sadar kita tidak punya uang tua, kita juga merasa gak ada punya harta. Jadi kejalan ini hidup itu. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, oh ya mungkin
kalau wong tua kita hidup dulu, ya mungkin kita terlena gitu kan, terlena gitu kan dengan apa, gitu. Ya kembali lagi memang garis Tuhan. Oke, Tentu percaya itu. betul. Ke Yulia, tadi kan berprofesi sebagai lawyer terlebih dahulu ya, kemudian berkecimpung di dunia politik. Bukankah lebih enak jadi lawyer? Kok tiba-tiba pindah ke politik itu apa sih pertimbangannya? Dulu waktu mahasiswa, kakaknya juga sering ikut kegiatan kampus ya, sebagai aktivis kampus lah, di Universitas Lampung. Termasuk aktivis 98. Iya. Oh iya. Ya kan dengan kawan-kawan kita pernah baca buku-buku yang waktu itu dianggap buku putih lah. Buku putih ya. Masih ingat kakak itu nama bukunya Das Kapital. Iya. Jadi dia menyusun dalam disertasinya itu tentang status sosial masyarakat. Oke. Ya, dari tingkat dia proletar, ya kan, sampai ke birokrat profesional, sampai ke politik sama kapital. Nah, posisi lawyer sebagai pengacara itu karena background di fakultas hukum itu profesional ya, Oke. setingkat wujud lagi politik. Artinya masih di bawah politik. Masih di bawah politik. Karena yang ngatur republiknya, yang ngatur negara ini wong politik. Ya, jadi keinginan untuk eksis, ya kan, karena memang merasa tidak punya, merasa tidak ada yang melindungi, ya kan, akhirnya kita tuh semakin semakin terpacu ya, untuk challenge aku bisa. Ayo kalau ya politik ya seperti itu. Mungkin eksekutif dulu. Amin kita doakan ke depan. Mungkin di samping tadi ya kesadaran, kemudian ada dampak dari baca buku Das Kapital, ada inspirator yang waktu itu, udah kita terjun politik aja, ada nggak sih? Dulu waktu kita masih mahasiswa ya, kita kadang berpikir apa sih yang dirubah dalam pemerintahan ini. Kita punya presiden yang sudah berkuasa 32 tahun, ya kan. Kita juga dulu dalam proses untuk rekrutmen apapun, ya kan, harus melibatkan koneksi, betul, ya kan, juga tanda kutip ya, pakai biaya. Ya. Nah kita nggak punya itu. Jadi kita ngambil jalan profesional, jadi lawyer. Oke. Nah, tapi tujuannya tetap ke politik. Politik. Di mahasiswa itu sudah belajar politik. Dari referensi buku dan diskusi-diskusi yang dibangun. Jadi bukan ujuk-ujuk dari swasta terjun ke politik atau dari terjun ke politik. Memang dari mahasiswa itu sudah mendesainnya untuk terjun ke politik. Karena dalam buku Das Kapital itu bahwa yang ngatur negara itu politik. Tapi di pojok politik ada lagi pemodal. Ya itu. Ya. Kak Yulia, ini kan Kak Burhan memang. oh jadi lebih enak Kak Burhan. Ini baru benar. Ini menarik nih. Setelah 2 kali menjabat sebagai wakil ketua DPRD Organik, kemudian mencoba kontestasi Pilgub atau Pilkada kalah ya. Kemudian kok maju DPR RI bisa menang itu biasanya kan jarang terjadi. Artinya orang kalah dia kan zon gitu ya, modal kadang mungkin habis, tapi ini justru dapat tempat baru yang luar biasa, tidak di provinsi tapi di pusat. Nah, itu apa sih sebenarnya rahasianya? Tadi seperti yang kakak ngomong tadi ya, itu mungkin lebih tepatnya takdir ya. Takdir ya. Luar biasa. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Tapi memang kalau Tuhan itu nak angkat derajat hambanya itu berpikir tidak seberapa ya. Pikir baik gitu. Dulu waktu kalah terpuruk ya, rasanya sebagai seorang politisi kan sudah jadi catatan dalam perjalanan karir, betul ya kan? Betul. Tapi untuk bangkit ya sudahlah, itu memang sudah terjadi jalan kita rintis lagi. Enjoy banget. Mau politik itu artinya itu matinya berkali-kali, hidupnya pun berkali-kali. Ya di politik itu kan
tidak boleh kalau kalah sekali stop, berhenti, ada rezeki. Kalau kita fokus serius, ya kan, dengan apa yang menjadi tujuan kita, ya kan, konsen di situ pun insya Allah mudah tercapai. Konsen ya. Iya, fokus. Nah, ini masyarakat Sumatera Selatan cuma di Dapil yang diwakili itu pasti bertanya-tanya. Selaku anggota DPR RI dari Dapil Sumsel 2, pasti yang dilakukan untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Dapil. Kalau di Dapil, karena bidangnya ini energi dan sumber mineral, ya, daerahnya ini Pertamina, terus PLN, ya kan, batu bara, ya kan. Untuk Dapil ini kontribusi yang periode yang lalu mungkin dalam bentuk bantuan penerangan lampu jalan, yang jumlahnya per tahun itu 350 titik. Per tahun 350 titik, ya. Di Dapil itu? Di Dapil, ya. Disebar tapi. Oke. Dengan nominal 1 titik itu 12 juta. Oh. Ya kan? Terus juga ada bantuan motor sampah. Terus juga ada sumur kebon, pesantren. Ya kegiatan-kegiatan sosialisasi lah yang umum. Beda dengan yang diperankan Komisi Pertanian kan penyinggungan, ada bantuan alat pertanian seperti itu. Aku rasa cuma itu. Kalau jumlahnya tak dihitung lah. Itu ya. Jelas sudah. Buat masyarakat. Walaupun tidak mungkin kelihatan. Karena aku ini baru inilah makanya film-film. Oke. Aku ini hindari yang dunia digital itu. Betul ya. Karena kalau kita aktif itu kadang-kadang kita lama ketemu kawan sudah pegang HP itu udah ngobrol. HP juga di silent. Jadi ada jam-jam tertentu, ada waktu tertentu baru kita buka HP di note. Kita ada yang telepon atau apa nggak diangkat, bukan nggak diangkat, penuh. Banyak telepon WA, kan? Mereka ada grup sekolah. Jadi siang sudah makan siang buka HP-nya baru baca balas. Bukannya bunyi terus. Oke, Kak Gunhar. Belakangan kita tahu Kak Gunhar ini juga menjabat sebagai ketua DPC PDIP Kota Palembang nanti. Seiring dengan itu masyarakat pun menduga apakah ini kaitannya dengan Pilwaktu Kota Palembang nanti ini. Pilwaktu Kota Palembang. Wajar. Ya, jadi memang sebagai kader partai yang sudah ditugas ke partai untuk memimpin Dewan Pimpinan Jabat Kota Palembang. Tentu masyarakat kan apa sih tujuannya? Agung hari ini jadi ketua DPC Kota Palembang, PDI pulau kan? Betul. Partai penguasa pulau. Iya. Awalnya sudah di Jakarta, ya kan? Balik lagi sebelum jadi ketua DPC, itu mulai. Aku pernah jadi ketua DPC yang tadi. 2009. Oke. Sebelum aku ke Jakarta, karena ini kita di petugas partai perintah untuk mengurusi PD Perjuangan Kota Palembang. Ya, terima. Karena zamannya dulu ketua DPD-nya Pak Edi Santana. Oke. Ya kan, 10 tahun. Terus juga almarhum Mendiang Romi Harton. Ya kan. PD Perjuangan Kota Palembang ini suaranya signifikan. Dapat merebut pimpinan DPR sebagai ketua, wali kota juga Romi Harton. Nah sekarang mungkin DPP mengingatnya, ini tidak kehilangan tokoh mungkin, tokoh untuk lokal lah di Palembang ya. Dan ada tokoh. Nah ini Palembang kan. Nah seru kita. Secara tidak langsung ada. Pengakuan bahwa inilah ada tokoh. Nah, termasuk nanti kalau partai menudahkan untuk maju. Kalau bicara pilkada Kota Palembang, di dalam PD
perjuangan itu kan ada mekanismenya ya, mekanismenya yang memang harus kita ikuti ya, prosedurnya ya. Kalaupun itu nanti prosesnya berjalan ngalir seperti kata tadi kan, ya kan ada tahapan nih, pemilu dulu legislatif, ya kan, kita terpilih jadi anggota DPR RI, untuk partai tugasku jadi wali kota, ya kan ini perintah partai, ya kita sebagai kader partai yang ikutlah, ya kan, kayak mana gitu kan. Nah yang lain-lainnya tanda kutip itu dia partai urus, dia partai urus. Wah ini luar biasa, intinya siap kalau ditugaskan. Kalau ditugaskan, kalau ada tugas itu kan karena ya tidak cukup dengan PDI baik, tidak cukup dengan PDI Perjuangan, ya ada partai-partai lain juga, apalagi ini irisannya berbarengan dengan pilpres, ya kan? Apa dengan pilkada serentak kan, gubernur sama wali kota kan, bupati. Ini konstelasinya ya memang dibuat konstelasi nasional dulu, ya kan? Ya partainya, koalisinya mana, turunnya ke bawah dulu, yang mana provinsi yang kota Palembang dulu. Nah, kemarin ngomongkan pilkada, tadi kan kita singgung pilkada kota Palembang. Maknanya dengan pilkada provinsi Sumatera Selatan, apakah PDIP nanti sudah menyiapkan figur jauh-jauh hari pada saat ini atau gimana? Kalau pilkada ini kapasitas kakak sebagai kader ya, divisi kota Palembang ya. Tentu kami berharap kader PDI Perjuangan untuk sebagai gubernur Sumatera Selatan. Kader-kader itu sudah ada. Kader itu ya sudah jelas ya. Adinda kita ketua DPD ya, Giri Damandaki Mas. Giri Damandaki Mas. Itu clear. Ya. Kalaupun itu konstelasi, pilkada, ya kan. Kalaupun nanti partai ada alternatif lain, ya monggo silakan. Kalau yang pasnya ya atau ngomong sebagai kader, Giri. Ya lah, pokoknya nanti kita berharap ada perkembangan yang makin jelas. Jadi ngomong-ngomong politik ini ada ini. Kak Gunhar ini walaupun posisi di Napil 1, tapi juga Napil 2 Sumatera Selatan, tapi kan selaku anggota DPR RI di Komisi 7 bisa juga bicara sukses secara keseluruhan. Nah kalau dari kacamata Kak Gunhar, bagaimana sih kondisi Sumatera Selatan saat ini secara umum? Apa yang nilai lebihnya, apa yang masih perlu dikuatkan ke depannya? Kalau nengok dari infrastruktur ya, Sumatera Selatan ini pesat, luar biasa pembangunannya dari kepemimpinan Pak Alek Nurdin. Cuman mungkin ada sedikit catatan dulu karena kita nih ada regenerasi ya kan. Waktu ada upaya untuk pembangunan LRT, itu sudah pernah kita bahas dulu, kita diskusikan. Dia kan melintas di Jalan Sudirman, terus ke Kalipai, Panglimo sampai bandara itu, ya kan. Bukan kita nyalahkan, bukan, memang itu kebijakannya ya. Tapi kita lihat bahwa apa sudah memang butuh kita itu. Oke, kalau misalnya kalau dicoba LRT yang disorot ini, kalau LRT itu dari arah bandara terus ke Polygon, terus juga Jakabaring, terus itu kan lebih bisa diluas gitu. Seperti dilakukan oleh Pak Erwin Deru sekarang nimbun tanah di Kramasan. Ini kan perluasan wilayah kota sebetulnya. Langkahnya bagus. Tapi karena sudah terlanjur ini barang, telah melintas tempat tertentu, tadi juga itu kesannya kayak kumuh kota kita ini. Padahal Palembang ini kota tua, kota Bali, ya kan. Harusnya dulu jangan dihilang ke ikon Palembang itu. Kalau dilempar ke arah situ. Tapi kita dulu itu bukan siapa-siapa, cuma ini. Ada terang. Kalau dari bandara terus lewat Soekarno Hatta ke Polygon, terus Kramasan, terus Jakabaring. Nah itu daerah-daerah yang sebelah situ bisa hidup. Dan di situ bisa hidup lagi. Infrastrukturnya. Tapi secara besarnya, ya kan, secara besarnya
tonggaknya itu pembangunan Sumatera Selatan itu di era kepemimpinan Ibu Megawati sebagai presiden. Yang kita tahu suaminya Bapak almarhum Taufik Mas itu wong Lembang gitu, Ya. ya kan? Dari Jakabaring Sport City, Bandara Soekarno Badarudin, ya kan? Terus juga menjadi Agung, ya kan? Masih ribut-ribut di sekolah masjid itu. Nah dia yang selalu care. Dan bahkan dulu waktu itu ada label di tingkat nasional itu PLN, Palembang lagi naik. Kayak itu. Lagi naik. Akhirnya itu terus berlanjut, tren itu terus berlanjut kan. Iya, ada generasinya lagi, ada Kak Hatta dari PAN kan, Hatta Rajasa, terus lagi ada Nurdin Ali, terus lagi ada lagi yang Tito, ada juga Ria Bidan. Nah sekarang ada menteri-menterinya itu masih bawa Palembang. Ya lumayan lah, Palembang bagus, mantap. Oke Kak Gunnar, kita sudah bicara nih tadi nampak jelas politik lah kasarnya juga tentang sosok Kak Gunnar. Dan ini tentunya akan menginspirasi. Mungkin ada closing statement yang bisa sampaikan ke dulur mata ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement itu sederhana tapi menyentuh. Ya semacam apa ya, baik syair atau puisi lah. Ya jadi kalau kita peduli, kita pasti disayang. Kalau kita disayang, kita pasti dicinta. Kalau kita dicinta, kita pasti dikenal. Artinya ibu itu dari laut yang peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, baik itu kawan, baik itu kerabat, kerja kita sama-sama. Sebab kalau kita pikirannya positif, baik, perkataannya juga positif, baik, dan perbuatannya juga positif daripada Luar biasa. Nah, itu memang ya, kita baru tahu ternyata Kak Gunnar ini sosok yang puitis, dan sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, beliau juga termasuk sosok yang berbeda. Betapa tidak selama ini katanya moh atau ogah tampil di media. Nah ini diminta oleh channel YouTube Cenderamang peduli dan bisa hadir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Moga-moga apa yang menjadi inspirasi ini bisa kita wujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sukses terus untuk dulur-dulur Mangleh. Sampai jumpa dengan channel-channel yang hebat lainnya. Terima kasih, Kando. dulur Mangleh toh. Jangan lupa suruh subscribe. Iya, jangan lupa subscribe dulur Mangleh.